Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga Bapak dan teman-teman semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya Melda Sartika sebagai moderator dari kelompok 5 mata kuliah Evaluasi Pendidikan. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ini terdapat 8 fungsi standar pendidikan nasional. Yang pertama, standar isi. Nah, standar isi ini berupa ruang lingkup materi serta tingkat kompetensi yang dicapai pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang mana isi dari standar isi ini berupa kerangka dasar, struktur kurikulum, beban belajar, dan kalender akademik. Untuk kerangka dasarnya itu dibagi menjadi per kelompok mata pelajaran. Yang pertama ada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaran estetika, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan rohani. Sedangkan kurikulum untuk jenjang pendidikan itu ada kurikulum pada jenjang pendidikan formal, yang mana kelompok mata pelajaran dibuat sesuai dengan tujuan sekolah keagamaan tersebut. Yang kedua itu pendidikan non-formal berupa kursus atau lembaga pelatihan. Nah, kurikulum yang digunakan ini berbasis kompetensi yang membuat tujuannya itu sebagai kependidikan kecakapan hidup dan keterampilan hidup. Sedangkan untuk pendidikan sekolah dasar dan menengah, kurikulum menekankan kepada pentingnya kemampuan terhadap kegemaran membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi. Selanjutnya, baiklah, yang kedua itu adalah standar proses. Nah, standar proses itu dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk turut serta aktif. Jadi setiap lembaga pendidikan itu mempunyai standar proses. Nah, standar proses itu merupakan suatu kriteria sistematika pendidikan, yang mana biasanya itu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan. Untuk perencanaan sendiri itu terdapat silabus, RPP, tujuan pembelajaran, metode, materi, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Selanjutnya itu ada pelaksanaan. Nah, di dalam pelaksanaan ini kita tuh harus memperhatikan jumlah peserta didik agar beban belajarnya itu pas dengan jumlah peserta didik. Selanjutnya itu di penilaian. Penilaian hasil belajar ini biasanya itu menggunakan beberapa teknik. Nah, tekniknya itu biasanya teknik tertulis, praktek, observasi, penugasan perseorangan atau penugasan per kelompok. Selanjutnya pengawasan. Pengawasan itu berupa pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan mengambil langkah tindak lanjut jika diperlukan. Selanjutnya itu ada standar kompetensi lulusan. Nah, standar kompetensi lulusan ini digunakan sebagai penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik. Nah, jadi itu kayak digunakan sebagai patokan gitu loh. Nah, setiap satuan pendidikan ini memiliki standar kompetensi lulusan, baik pada meliputi seluruh mata pelajaran, kelompok mata pelajaran, mata kuliah, atau kelompok mata kuliah. Yang keempat, ada standar pendidik dan kependidikan. Pendidik itu harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, yang mana sehat jasmani, rohani, serta berkemampuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dari kualifikasi akademik misalnya itu pendidikan terakhirnya, baik itu D1, D2, D3, S1, S2, atau S3. Selanjutnya untuk kompetensinya itu berupa kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Oke, yang saya sebutkan tadi itu kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik. Sedangkan untuk tenaga kependidikan, jadi sebelum masuk ke penjelasannya saya akan menjelaskan arti dari tenaga kependidikan. Jadi tenaga kependidikan itu merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan dirinya untuk menunjang penyelenggara pendidikan tersebut. Untuk tingkatan RA atau TK itu ada kepala sekolah dan tenaga kebersihan.
Untuk sekolah dasar atau MI biasanya itu ada Kepsek, tata usaha, pustakawan, dan tenaga kebersihan. Selanjutnya untuk SMP itu juga ada Kepsek, tata usaha, pustakawan, tenaga kebersihan, dan tenaga laboratorium. Sedangkan untuk SMA ada Kepsek, tata usaha, pustakawan, tenaga kebersihan, dan tenaga laboratorium. Sedangkan untuk SLB atau sekolah luar biasa itu ada Kepsek, ada tata usaha, ada tenaga kebersihan, teknisi sumber belajar, psikologi pekerja sosial, dan terapis. Sedangkan untuk sekolah paket itu ada pengelola kelompok belajar, ada tata usaha, dan ada pustakawannya. Sedangkan untuk lembaga pelatihan atau kursus itu ada pengelola atau penyelenggara, teknisi sumber belajar, pustakawan, dan tenaga laboratorium. Nah, yang kelima itu fungsi standar sarana dan prasarana. Jadi, setiap satuan pendidikan itu wajib memiliki sarana dan prasarana, baik itu berupa perabot, peralatan, atau media-media yang menunjang proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Selanjutnya itu ada fungsi standar pengelolaan. Jadi fungsi standar pengelolaan itu dikelompokkan menjadi 4 ya. Yang pertama itu pengelolaan sekolah dasar dan sekolah menengah. Yang kedua pengelolaan perguruan tinggi. Yang ketiga itu pengelolaan oleh pemerintah daerah. Yang keempat itu pengelolaan oleh pemerintah. Jadi untuk sekolah dasar itu biasanya menerapkan pengelolaan manajemen berbasis sekolah yang bertujuan atau yang berpegang pada kemandirian, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Nah, sedangkan untuk perguruan tinggi biasanya itu ada otonomi daerah yang mengatur perundang-undangan. Jadi itu kayak untuk perguruan tinggi itu memang ada undang-undangnya untuk mengatur seluruh kegiatan proses belajarnya itu secara bebas. Maksudnya itu diberi kebebasan untuk mengatur gitu. Jadi pokoknya perguruan tinggi itu beda sendiri dalam pengelolaannya. Sedangkan untuk pengelolaan oleh pemerintah daerah, nah biasanya itu pemerintah daerah itu menyusun program kerja tahunan, misalnya mengurangi buta aksara atau ya buta tulis baca gitu, terus tuh menaikkan akreditasi, terus tuh mengakui guru sebagai profesi. Sedangkan untuk pemerintah pusat itu juga menyusun program tahunan, kurang lebih program tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat tidak jauh berbeda dengan pemerintah daerah. Nah, biasanya di tingkat sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas itu Kepsek ini tidak bekerja sendirian tetapi dibantu oleh beberapa wakil. Yang pertama itu ada Kepsek, dan Wakepsek. Sedangkan untuk SMA itu juga tidak bekerja sendirian, juga dibantu oleh beberapa wakil. Yang pertama itu ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wakil kesiswaan, wakil kurikulum, dan pembantu dalam sarana prasarana. Yang ketujuh itu ada fungsi standar pembiayaan. Nah, fungsi standar pembiayaan itu dibagi menjadi 3, biaya investasi, biaya personal, dan biaya operasi. Nah, biaya investasi ini merupakan biaya pembangunan atau biaya sarana prasarana. Sedangkan biaya personal itu adalah biaya yang dilakukan atau dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara terus menerus dan berurutan. Jadi itu kayak uang SPP gitu, uang UKT gitu. Selanjutnya ketiga itu biaya operasi, yang mana itu biaya ini digunakan untuk mengubah atau menggaji atau memberikan gaji kepada pendidik dan tenaga pendidik. Yang kedelapan itu adalah fungsi penilaian. Fungsi penilaian itu dibagi menjadi 2, untuk sekolah dasar menengah sederajat dan untuk perguruan tinggi. Jadi untuk di dalam penilaian sekolah dasar menengah sederajat itu dibagi menjadi 3 penilaian. Penilaian oleh pendidik, penilaian oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Untuk penilaian pendidik itu penilaian dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses kemajuan dan
perbaikan hasil belajar siswa. Biasanya itu penilaiannya itu melalui ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, atau ulangan kenaikan kelas. Selanjutnya penilaian hasil belajar dari satuan pendidikan, yang mana ini tuh menilai hasil pencapaian standar kompetensi itu berdasarkan seluruh mata pelajaran. Jadi itu kayak ujian sekolah gitu, ujian sekolah, semua mata pelajaran tuh diuji gitu. Selanjutnya itu penilaian hasil dari pemerintah atau penilaian hasil oleh pemerintah, yang mana penilaian ini tuh bertujuan untuk mencapai kompetensi lulusan secara nasional, tapi pada mata pelajaran tertentu saja yang diujikan. Nah, seperti UN, kan kita melaksanakan ujian nasional itu hanya beberapa mata pelajaran saja yang dilaksanakan. Seperti itu. Selanjutnya, penilaian oleh perguruan tinggi. Nah, penilaian perguruan tinggi ini seperti yang tadi telah disebutkan, perguruan tinggi itu memiliki perundang-undangan sendiri. Jadi itu semua proses atau peraturannya itu dilaksanakan sesuai peraturan perguruan tinggi itu sendiri. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi kelulusan pada jenjang dan jenis pendidik tertentu. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidik untuk mencapai standar kompetensi kelulusan. Standar kompetensi kelulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulus yang mencangkup sikap pengetahuan dan keterampilan. Standar pendidik dan tenaga pendidikan. Kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental serta pendidik dalam jabatan. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel, tempat bermain, tempat berkreasi, serta sumber belajar lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Standar pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidik kabupaten atau kota provinsi atau nasional agar tercapai efisien dan efektivitas penyelenggara pendidikan. Standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil nilai peserta didik. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, di mana terdapat 8 standar, yaitu yang pertama standar isi, yang kedua standar proses, yang ketiga standar kompetensi kelulusan, yang keempat standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang kelima standar SAFAS, yang keenam standar pengelolaan, yang ketujuh standar pembiayaan, dan yang kedelapan standar penilaian pendidikan, penilaian pada sekolah dasar dan menengah. Nah, di sini dari standar isi hingga ke standar pembiayaan itu tidak ada perubahan berupa penambahan ataupun pengurangan. Sedangkan standar penilaian pendidikan, penilaian pada sekolah dasar dan menengah itu terbagi menjadi beberapa penilaian. Standar penilaian pendidikan, penilaian pada sekolah dasar dan menengah itu terdapat 4 penilaian. Yang pertama, penilaian hasil belajar oleh peserta didik. Yang kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik. Yang ketiga, penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Dan yang keempat, penilaian pada jenjang pendidikan tinggi yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi. Nah, di sini dari yang nomor 1, 2, dan 4 itu tidak ada perubahan berupa penambahan ataupun pengurangan.
Sedangkan yang 3, penilaian hasil belajar oleh pemerintah itu terdapat lagi beberapa pasal di dalamnya. Lanjut dari penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Ini terdapat beberapa pasal. Yang pertama pasal 66 ayat 1 sampai 3 yang isinya penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat 1 huruf C bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional. Yang kedua, ujian nasional dilakukan secara objektif, berkeadilan dan akuntabel. Dan yang ketiga, ujian nasional diadakan paling sedikit satu kali dalam 1 tahun. Terus pasal 67 ayat 1 dan 2 yang isinya pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggarakan ujian nasional yang dilakukan peserta didik pada setiap satuan pendidikan, jalur formal, pendidikan dasar dan menengah, dan jalur non-formal kesetaraan. Dan yang kedua, dalam penyelenggaraan ujian nasional, BSNP bekerja sama dengan instansi terkait lingkungan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, dan satuan pendidikan. Berikutnya pasal 68 poin A, B, dan D. A. Pemetaan mutu program dan atau satuan pendidikan. B. Pertimbangan seleksi untuk jenjang pendidikan berikutnya. Dan D. Pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan berikutnya pasal 69 ayat 1 sampai 4 yang isinya setiap peserta didik jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan menengah, dan jalur pendidikan non formal kesetaraan berhak mengikuti ujian nasional dan berhak mengulang sepanjang belum dinyatakan memenuhi kriteria pencapaian kompetensi lulusan. Dan yang kedua, setiap peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mengikuti 1 kali ujian nasional tanpa dibunganya biaya. Dan yang ketiga, peserta didik pendidikan informal dapat mengikuti ujian nasional setelah memenuhi syarat yang diterapkan oleh BSNP. Dan yang keempat, peserta ujian nasional memperoleh surat keterangan hasil ujian nasional yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan Penyelenggaraan Ujian Nasional. Dan berikutnya pasal 71 dan 71A. Pasal 71, kriteria pencapaian kompetensi lulusan dalam ujian nasional dikembangkan oleh BSNP. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pencapaian kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan menteri. Di antara pasal 71 dan 72 disisipkan satu pasal, yakni pasal 71A, sehingga berbunyi sebagai berikut. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar oleh pemerintah diatur dengan peraturan menteri. Dan yang terakhir pasal 72 ayat 1, peserta didik dinyatakan lulus dari satuan atau program pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah sekolah setelah 1. menyelesaikan seluruh program pembelajaran, 2. Memperoleh nilai
satuan atau program pendidikan. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah sudi meluangkan waktunya untuk menonton video penjelasan dari kelompok kami tadi. Jikalau ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.